YSI Serdam Newsweek. Informasi ibadah raya minggu depan disertai perjamuan kudus tanggal 13 September 2020. Bagi yang beribadah secara online, roti dan anggur untuk perjamuan kudus dapat saudara peroleh di gereja YSI Serdam setiap hari dari pukul 16 sampai dengan 20 dengan saudara Marcos atau saudara Jericho. Untuk saat ini, ibadah YSI Serdam hanya dilakukan satu kali setiap hari Minggu pukul 9 sampai 10 WIB. Protokoler kesehatan untuk mengikuti ibadah tatap muka. Tidak sedang sakit, demam, flu dan batuk. Berusia antara 14 tahun sampai dengan 60 tahun. Memakai masker atau face shield selama beribadah. Mencuci tangan dengan sabun yang disediakan. Cek suhu tubuh sebelum masuk ruangan gereja. Saat memberi salam dilarang bersentuhan. Atur jarak duduk selama ibadah. Langsung pulang selesai ibadah dan jangan berkerumun. Jemaat yang mengikuti ibadah di rumah secara online akan kami bagikan linknya melalui grup WA atau pribadi. Jadwal tayang ibadah secara online minggu depan yaitu pukul 13.00 WIB. Semua ibadah tengah minggu dengan berkumpul di suatu tempat untuk sementara waktu ditiadakan di masa pandemi ini. Jemaat dihimbau untuk selalu menjaga jarak dan menggunakan masker bila keluar rumah. Untuk kegiatan komsel atau DC dapat dilakukan melalui aplikasi online seperti Zoom atau Google Meeting sesuai kesepakatan dengan komsel atau DC saudara. Bagi saudara yang beribadah secara online, persembahan dapat ditransferkan ke rekening berikut. Bukti transfer atau setor bisa saudara foto dan di WA-kan ke saudari Eva, bagian keuangan gereja, nomor HP 0812 5705 810 dengan diberi keterangan dari jemaat YSI Serdam. Bagi jemaat yang beribadah di gereja, amplop persembahan dapat diambil di pintu masuk dan persembahan dapat dimasukkan ke dalam kotak persembahan di belakang setelah ibadah selesai. Dalam masa adaptasi kebiasaan baru ini, tetaplah menjaga kesehatan dan mengikuti protokol perlindungan kesehatan diri yang sudah dianjurkan pemerintah bila keluar rumah. Jangan lupa tetap jaga persekutuan kita dengan Tuhan. Filipi 4 ayat 8. Jadi akhirnya, saudara-saudara, semua yang benar, semua yang mulia, semua yang adil, semua yang suci, semua yang manis, semua yang sedap didengar, semua yang disebut kebajikan dan patut dipuji, pikirkanlah semuanya itu. Selamat hari Minggu, terima kasih atas perhatiannya. Salam damai sejahtera, Tuhan Yesus memberkati. Mari dengan bertepuk tangan kita menaikkan syukur kita di hadapan Tuhan. Yeay. Mari sama-sama katakan, jangan lelah bekerja di ladangnya Tuhan. Roh Kudus yang beri kekuatan, yang mengajar dan menopang. Tiada lelah, tiada lelah. Amin. Bekerja bersamamu Tuhan, yang selalu mencukupkan atas segalanya. Sekali lagi dengan semangat, katakan jangan lelah. Bekerja di ladangnya Tuhan, Roh Kudus yang beri kekuatan, yang mengajar dan menopang. Tiada lelah bekerja bersamamu Tuhan, yang selalu mencukupkan atas segalanya. Mari kita ratakan tanah, ratakan tanah.
bekerja bersamamu Tuhan, bekerja bersamamu Tuhan, yang selalu mencukupkan akan segalanya. Ratakan tanah bergelombang, Ratakan tanah bergelombang, timbunlah tanda yang berubah menjadi siap dibangun di atas dasar iman. ratakan tanah bergelombang, Amin. timbunlah tanah yang berubah, Menjadi siap dibangun di atas dasar iman. Yo, sambil bertepuk tangan, ratakan tanah bergelombang. Amin. timbunlah tanah yang berubah, Menjadi siap dibangun di atas dasar iman. Ratakan tanah bergelombang, timbunlah tanah yang berubah. Menjadi siap dibangun di atas dasar iman. Menjadi siap dibangun, menjadi siap dibangun. Kami siap ya Tuhan, menjadi siap dibangun di atas dasar iman. Haleluya, berikan kemuliaan untuk Tuhan kita. Haleluya, berikan kemuliaan untuk Tuhan kita. Haleluya, terima kasih Tuhan. Dipersilakan duduk kembali Bapak Ibu. Mari kini kita siapkan hati kita. Kita mau datang di hadirat Tuhan. Bapa, kami bersyukur kepadamu ya Tuhan. Kami memiliki Allah yang setia seperti-Mu ya Bapa. Kami bersyukur untuk pemeliharaanmu ya Tuhan. Sampai pada saat ini kami datang ya Bapa. Kami mau bawa persembahan kami yang terbaik di hadapan-Mu ya Tuhan. Kami mau agungkan Engkau ya Bapa. Kiranya Tuhan yang bertahta atas setiap penyembahan dan pujian kami ya Bapa. Terima kasih Yesus. Haleluya. Haleluya. Yes. Kami bawa hidup kami ya Tuhan. Kami bawa hati kami ya Bapa. Inilah hidupku, ku serahkan kepadamu. Inilah hatiku, ku berikan bagimu. Ku tahu Tuhan, rancanganmu yang terbaik
bagi jemaat-Mu ya Bapa. Kami rasakan damai-Mu ya Tuhan. Padamu kami berserah. Yesus sumber harapanku, ku percaya padamu penyelamatku. Walaupun kami berjalan Tuhan, Walau sekalipun ku berjalan dalam lembah yang gelap, kami tidak takut ya Tuhan. Kami tidak takut karena Engkau beserta kami ya Bapa. besertaku. Yes, yes. Walau sekalipun ku berjalan dalam lembah yang gelap, ku tak takut karena Kau besertaku. Mari nyatakan dengan lembut di hadapan Tuhan. Hanya dekat kepadamu Kami nyatakan dengan kesungguhan hati ya Bapa. aku rasakan. Hanya dalam hadirat-Mu kami rasakan damai ya Tuhan. Hadirat-Mu ku rasakan damai-Mu. Padamu ku berserah, Yesus sumber harapanku, ku percaya padamu penyelamatku. Padamu kami berserah. Padamu ku berserah, Yesus sumber harapanku, ku percaya padamu penyelamatku. Ku percaya Yesus. Ku percaya padamu penyelamatku. Mari berikan kemuliaan yang meriah untuk Tuhan kita. Yes, lebih meriah lagi. Haleluya. Terima kasih Tuhan buat pagi hari yang indah ini. Kami memasuki bulan yang ke-9. Kami sungguh bersyukur kepadamu karena Engkau terus memelihara kehidupan kami. Walaupun kami ada di masa-masa yang sulit, tapi kami tahu Engkau beserta bersama dengan kami Tuhan. Karena Engkau berjanji bahwa sekali-sekali Engkau tidak pernah akan meninggalkan dan membiarkan kami. Engkau adalah Allah yang setia. Kami melihat pemeliharaan-Mu Tuhan. Hari demi hari kami boleh melewati masa-masa yang sulit bersama dengan Engkau. Dan kami percaya ke depan kami akan melihat kemenangan demi kemenangan. Kami percaya di bulan ke-9 kami pasti akan diberkati oleh Tuhan lebih lagi ya Tuhan. Berkati kami dengan kebenaran firman-Mu Tuhan. Kami tidak ingin menggantungkan harapan kami hanya kepada harta benda saja ya Tuhan. Sebab hidup kami tidaklah bergantung kepada itu. Kami ingin menggantungkan iman kami kepada Engkau. Terima kasih ya Tuhan kepada Engkau yang tidak pernah akan tergoncangkan. Firman-Mu akan menjadi kekuatan buat setiap kami. Sebabnya kami buka hati kami selebar-lebarnya. Tuhan urapi hamba-Mu, urapi kami semua. Biarlah waktu yang singkat ini Tuhan tidak hanya berlalu begitu saja, tetapi kami pulang, kami membawa sesuatu yang boleh menjadi kekuatan buat kami. Roh Kudus meteraikan dengan kuasa firman-Mu, dengan kuasa-Mu Tuhan, dan Engkau bekerja dalam hidup kami. Ampuni kami Tuhan, sucikan dan kuduskan dengan kuasa darah Yesus, supaya hati kami merupakan tanah yang terbaik untuk firman Allah ditaburkan.
Hamba minta di dalam nama Yesus roh hikmat dan pewahyuan dicurahkan berlimpah-limpah pada pagi hari ini. Dan menolak segala pekerjaan kuasa roh jahat yang mau mencuri mengambil firman Allah, sama-sama katakan di dalam nama Yesus. Kami hancurkan segala pekerjaan-pekerjaannya. Dan biarlah Roh Kudus bekerja di hati kami seluas-luasnya. Di dalam nama Yesus, semuanya rindu diberkati oleh firman Tuhan. Mari sama-sama katakan, amin. Kita beri kemuliaan yang paling meriah buat Tuhan Yesus Kristus. Oh haleluya, silakan duduk. Shalom. Ini masih banyak yang kosong di depan. Oke, puji Tuhan, kita bersyukur kita ada di bulan yang ke-9. Semua mesti tetap ada dalam pemeliharaan Tuhan ya. Masih makan tiap hari? Puji Tuhan, sehat. Ada yang sakit nggak ya? Ada yang kena COVID nggak? Enggak ada, puji Tuhan. Kalau gitu kita beri kemuliaan buat Allah kita. Terus kita dipelihara oleh Tuhan, amin. Nah, bulan ini kita belajar tentang memenuhi panggilan pelayananmu. Ya, kenapa kita bicara tentang seperti ini nanti saya jelaskan. Tapi kita buka dulu kitab 2 Timotius pasal yang keempat, ayat yang pertama sampai dengan ayatnya yang ke-8. 2 Timotius pasal yang keempat, ayat yang pertama sampai dengan ayat yang ke-8. Kalau sudah ditampilkan, mari kita membaca bersama-sama. 2, 3. Di hadapan Allah dan Kristus Yesus yang akan menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku berpesan dengan sungguh-sungguh kepadamu demi penyataannya dan demi kerajaannya. Beritakanlah firman, siap sedialah, baik atau tidak baik waktunya. Nyatakanlah apa yang salah, tegurlah dan nasihatilah dengan segala kesabaran dan pengajaran. Karena akan datang waktunya orang tidak dapat lagi menerima ajaran sehat, tetapi mereka akan mengumpulkan guru-guru menurut kehendaknya untuk memuaskan keinginan telinganya. Mereka akan memalingkan telinganya dari kebenaran dan membukanya bagi dongeng. Tetapi kuasailah dirimu dalam segala hal, sabarlah menderita, lakukanlah pekerjaan pemberitaan Injil, dan tunaikanlah tugas pelayananmu. Mengenai diriku, darahku sudah mulai dicurahkan sebagai persembahan dan saat kematianku sudah dekat. Aku telah mengakhiri pertandingan yang baik, aku telah mencapai garis akhir, dan aku telah memelihara iman. Sekarang telah tersedia bagiku, apa saudara? Mahkota kebenaran yang akan dikaruniakan kepadaku oleh Tuhan, Hakim yang adil pada harinya, tetapi bukan hanya kepadaku, melainkan juga kepada apa? Semua orang yang merindukan kedatangannya, katakan amin. Ya, ayat pembacaan kita ditutup dengan ayat yang ke-8 ini ya, melainkan juga kepada semua orang yang merindukan kedatangannya. Tuhan sudah menyediakan mahkota kebenaran buat kita. Saya percaya kita sedang berada di hari-hari yang semakin dekat Tuhan akan datang. Ya, itu sebabnya temanya juga bagus sekali ya, yaitu memenuhi panggilan pelayananmu. Nanti kita akan membahas sepanjang bulan ini 2 Timotius pasal 4 ayat 1 sampai dengan ayat yang ke-8. Tapi hari ini kita akan lihat dulu latar belakang. Kenapa Rasul Paulus menuliskan surat ini kepada anaknya. Jadi penulis surat ini adalah Rasul Paulus ya, ditujukan kepada anak rohaninya yang bernama Timotius. Ditulis tahun 67 Masehi ya. Dan dikatakan ini adalah merupakan surat yang terakhir dari Rasul Paulus. Ya. Kenapa disebut sebagai surat yang terakhir? Karena Rasul Paulus meninggal dunia pada tahun itu juga. Pada tahun 67 Masehi. Jadi istilahnya Timotius anak rohaninya mendapatkan pesan yang terakhir. Ya, kalau saudara dapat pesan yang terakhir dari orang yang mau meninggal, kira-kira bagaimana saudara? Ya, saudara akan pegang erat-erat, betul? Ya, saudara akan taruh di dalam hati saudara. Beberapa waktu yang lalu saya ada seorang minta konseling sama kami, ya. Lalu dalam konseling itu dia cerita bahwa mamahnya ada pesan sama dia sebelum mamahnya meninggal dunia, yaitu untuk mengajak
adik-adiknya pergi ke gereja. Padahal mamanya itu bukan orang percaya. Ya, bukan. Bahkan loya gitu loh saudara. Ya, jadi kami pernah melayani itu sampai diturunkan saudara. Ya, benda-benda alat-alat ya, penyembahan-penyembahannya semuanya itu. Ya, dan dia rindu agar adik-adiknya, anak-anaknya ini ya dibawa oleh anaknya yang tertua untuk pergi ke gereja. Tapi ada satu yang meninggalkan dan itu menjadi satu beban yang berat buat dia. Saya berkata kepada dia, jangan merasa gagal. Ya. Apa yang ditaruh oleh orang tuamu itu merupakan sebuah beban. Jangan pikul sendiri. Saya bilang, Tuhan Yesus berkata, marilah kepadaku semua yang letih lesu dan berat, aku akan memberikan. Coba bawa bebanmu kepada Yesus. Sehingga kamu nggak merasa terbeban dengan beban yang diberikan oleh orang tuamu. Jangan mengerjakan itu dengan kekuatanmu sendiri, saya bilang. Serahkan beban itu kepada Tuhan. Dan jangan marah, saya bilang. Ya, sedih mungkin iya, tapi jangan marah. Ya, letakkan saja kepada kaki Tuhan dan hiduplah di dalam kasih. Gitu. Jadi waktu dia tahu adiknya sudah berkata saya tidak percaya Yesus lagi, pokoknya begitulah kira-kira singkatnya, saya nggak bisa ceritakan lebih detail. Saya bilang tetap responnya jangan marah, responnya harus tetap mengasihi, amin. Selalu ada pilihan dalam hidup kita, ya. Dan pesan terakhir dari mamanya itu dipegang erat-erat. Nah, Rasul Paulus juga berpesan kepada Timotius, anaknya rohani, dan ini adalah surat-suratnya yang terakhir dari Rasul Paulus. Ya, nah ketika Rasul Paulus menulis surat ini, keadaan pada saat ditulis itu adalah Kaisar Nero itu sedang berusaha untuk menghentikan perkembangan kekristenan. Ya, di antara raja Roma yang paling bengis ini adalah Kaisar Nero. Ya. Kenapa saya katakan begitu? Dia paling bengis, bukan hanya orang percaya yang dianiaya, tetapi mamanya sendiri, ibu kandungnya itu dibunuh oleh Kaisar Nero. Ya, dan dia juga dibenci oleh rakyatnya. Ya, kenapa? Karena dia menaikkan pajak, dia hidup berfoya-foya, ya, dari hasil pajak itu, ya. Dan kemudian hal yang paling tergila yang pernah dilakukan dalam hidupnya adalah dia membakar kota Roma. Ya. Lalu yang dituduhkan adalah orang Kristen, orang percaya. Padahal dia sendiri yang membakar. Sambil membakar itu kalau nggak salah ceritanya dia sambil main alat musik lagi. Ya. Dan dituduhkan kepada orang percaya sehingga orang percaya dikejar-kejar. Nah, begitulah kira-kira latar belakangnya di mana ketika Rasul Paulus menulis surat 2 Timotius ini. Dan saat itu dia sedang ada di penjara juga, ya, sedang dibelenggu seperti seorang penjahat, ya. Tetapi firman Allah tidak pernah akan terbelenggukan. Amin, saudara. Nah, tema surat dari 2 Timotius ini adalah bertekun dengan ketabahan. Nah, di dalam penjara inilah Rasul Paulus menulis surat ini dan dia meninggal dengan kepalanya dipancung, ya. Nah, tujuan Rasul Paulus menulis surat ini saya simpulkan saja ada 2. Yang pertama adalah sabar menderita. Sama-sama katakan sabar menderita. Karena situasinya pada saat itu ya, karena orang Kristen yang dikejar-kejar. Jadi Rasul Paulus menekankan kepada Timotius untuk sabar menderita. Dan yang kedua adalah lakukan pekerjaan pemberitaan Injil, ya, dan tunaikanlah tugas-tugas yang Tuhan berikan. Mari kita buka dalam kitab 2 Timotius pasal keempat, ayat yang ke-5-nya saja. Yang tadi kita sudah baca, kita baca sekali lagi. 2-3. Tetapi kuasailah dirimu dalam segala hal, sabarlah menderita, lalu lakukanlah pekerjaan pemberitaan Injil, dan tunaikanlah tugas pelayananmu. Ya, jadi ini pesan Rasul Paulus kepada Timotius, anak rohaninya. Ya. Jadi ada 2 tujuan dia menulis surat itu. Yang pertama yang saya simpulkan dari ayat-ayat ini adalah sabar menderita dan lakukanlah pekerjaan pemberitaan Injil dan tunaikanlah tugas. Ya. Nah, sabar menderita yang pertama.
Menderita seperti apa? Ada 2 jenis penderitaan, ya. Pertama, menderita karena dosa. Ya, ada penderitaan disebabkan karena dosa, betul enggak? Ya, atau karena kesalahan. Salah makan aja bisa menderita perut kita. Ya kan? Karena dosa juga bisa. Saudara lakukan free sex lalu kena penyakit namanya apa tuh? AIDS, HIV. Terus jangan salahkan Tuhan ya. Wait. Kalau saudara kedapatan mencuri di tempat pekerjaan saudara dan dipecat, saudara dikeluarkan. Jangan salahin Tuhan ya. Woi, ya. Kalau saudara nggak diberkati karena kalau saudara nggak setia membawa perpuluhan, jangan salahin Tuhan ya. Bilang Tuhan, aku udah setia melayani. Kok nggak berkati Tuhan? Ya, jangan salahin Tuhan. Ya, 1 Petrus pasal 4 ayat 15 mengatakan seperti ini. Baca bersama-sama 2-3. Janganlah, ada nggak ayatnya? 1 Petrus pasal 4 ayat yang ke-15. Sudah? 1 Petrus. Ya. 2-3. Janganlah ada di antara kamu yang harus menderita sebagai pembunuh atau pencuri atau penjahat atau pengacau. Nah, ini menderita, tapi menderita karena dosa yang dia lakukan. Karena membunuh, karena mencuri, mungkin nggak ketahuan. Tapi saya percaya hati nurani saudara, benar nggak saudara? Akan mengejar-mengejar saudara gitu, menyiksa kehidupan saudara. Mazmur 107 ayat yang ke-17 juga mengatakan, ya, ada orang-orang, bisa kan? Sudah? Mazmur 107 ayat 17. Ya, 2-3. Ada orang-orang menjadi sakit. Dikatakan apa? Oleh sebab kelakuan mereka yang berdosa dan disiksa oleh sebab kesalahan-kesalahan mereka. Ya, jadi ada memang sakit-sakit yang disebabkan oleh karena dosa. Misalnya ya simpan sakit hati, cemburu gitu kan. Ini nggak direkam kan? Satu kali ada yang konseling sama saya dan berkata, itu tensinya naik tinggi banget sampai berapa ya? 100 berapa ya? 190 kalau nggak salah. Wih, tinggi kan? Periksa, kolesterol tak ada. Apalagi tuh biasanya diperiksa? Gula darah, apa asam urat, apalagi? Nggak ada, semua bagus, jantung bagus. Dokter bilang bagus semua. Waduh, nah kenapa? Tapi puji Tuhan, untung dia bilang, saya mau ketemu ibu, bilang saya mau konseling katanya. Ya udah, akhirnya setelah saya siapkan waktu buat dia, saya konseling, saya tanya-tanya gitu kan. Oh, cuma gara-gara apa? Cemburu, saudara. Cemburu sama suaminya. Padahal suaminya nggak kenapa-napa. Tapi bawaannya tuh curiga aja gitu loh, saudara. Bingung gitu, ya. Sampai kalau suaminya ada di tempat pekerjaan, dia harus syuting. Saya ada di sini nih, lihat nih lagi miss call nih, nggak kemana-mana, ya kan? Sampai seperti itu, saudara. Cek. Ya, akhirnya dilayani, dilepaskan, puji Tuhan. Ya, sekarang udah gembira. Kemarin itu mamanya cerita, waduh, ya itu sampai beberapa kali gitu ngalami yang seperti itu. Tekanan darah tinggi yang seperti itu. Dan akhirnya setelah dilayani, puji Tuhan sekarang udah sehat-sehat, udah dalam keadaan baik, sudah banyak nyanyi, banyak memuji Tuhan. Ya, jadi hanya gara-gara dosa apa tadi? Cerumbu. Curigaan gitu ya. Ya, kelihatannya sepele, hati-hati kalau dipelihara ini bahaya, saudara. Ya, ini bisa membuat orang menjadi sakit. Tapi jangan semua orang sakit saudara hakimi ya. Nih pasti ada dosa, jangan begitu juga. Seperti di dalam kitab Yohanes pasal yang ke-9 nanti ayat 1 sampai ayat Yohanes pasal 9 itu ada kisah kan, ketika mereka murid-murid
dengan Tuhan Yesus lagi berjalan, ya. Lalu ketemu ada orang buta di pinggir jalan, langsung murid-muridnya berkata, ini karena dosa orang tuanya atau karena dosanya sendiri? Tapi Tuhan bilang, bukan karena dosa orang tuanya, juga bukan karena dosanya sendiri, tapi supaya kuasa Allah dapat dinyatakan dalam hidupnya. Jadi jangan sembarangan ya, ya ngejudge orang gitu kan. Harus konseling atau kalau mungkin ada tuntunan Roh Kudus pun harus, saya dapat ini boleh diuji nggak gitu. Jangan langsung, wah kamu begini-begini gitu ya, nggak boleh juga. Ya. Jadi menderita karena dosa atau karena kesalahan. Nah, ada penderitaan yang kedua yaitu menderita karena kebenaran. Ya, karena mengikut Yesus atau sebagai ujian hidup, ya. Nah, kita berada di situasi yang seperti ini, ya kan? Ini bukan salah kita kan corona kan? Ya, tapi kita bisa ada di situasi tersebut. Saya berharap respon kita tetap benar, katakan amin. Ya, anggap aja sebagai sebuah ujian hidup dalam hidup kita. Gitu. Atau juga mungkin saudara menderita karena kebenaran. Ya, karena saudara melakukan sesuatu yang benar, ya. Nah, ini juga ada juga nih yang alami juga kasus. Ya. Jadi dia ditekan oleh atasannya. Nah, sekarang hari-hari ini sedang apa ya? Jadi kayak mau main politik dan dia sebagai anak Tuhan, pokoknya dicari-cari kesalahannya. Tadinya dia dari agama yang tidak percaya kepada Tuhan lalu pindah kepada, sampai ke situ dicari-cari. Ya, karena kebenaran. Sampai pokoknya udah bayar aja deh kamu supaya selesai. Ya, istrinya bilang enggak mau, kita harus tetap melakukan yang benar. Tertekan gitu. Ya, saya berkata, ya kamu seperti Daniel, saya bilang. Ya, orang-orang benar, ya, tapi mengalami tekanan dalam kehidupan. Saya bilang tetap pertahankan imanmu. Ya. Nah, ada penderitaan-penderitaan yang kita alami karena kita melakukan kebenaran, ya. Dan yang saya mau tekankan hari ini adalah menderita karena mengikut Yesus. Nah, itu sebabnya tema surat dari 2 Timotius ini adalah bertekun dengan ketabahan. Nah, sebagai pengikut Kristus kita harus mengerti bahwa kita juga harus menderita bersama-sama dengan Dia. Katakan amin. Ya, Filipi pasal 1 ayat yang ke-29. Ada di situ enggak ayatnya? Oke, kita baca bersama-sama 2-3. Sebab, baca semuanya, 2-3. Sebab kepada kamu dikaruniakan bukan saja untuk percaya kepada Kristus, melainkan juga untuk menderita untuk Dia. Katakan dong ayat ini sama kiri kanannya. 2-3. Sebab kepada kamu dikaruniakan bukan saja untuk percaya kepada Kristus, melainkan juga untuk menderita untuk, katakan apa? Kalau yang ini kayaknya susah mennya. Ya kan? Ya. Ayo sekarang kata kamu ganti kata saya. Ya. Oke? 2-3. Sebab kepada saya dikaruniakan bukan saja untuk percaya kepada Kristus, melainkan juga untuk menderita untuk Dia ya, untuk Dia ya. Menderita yang jangan karena kesalahan tadi ya. Menderita karena kebenaran oke ya. Menderita karena ujian hidup seperti Ayub gitu kan. Nah bolehlah. Menderita karena mengikut Yesus. Jadi bukan hanya dikaruniakan percaya kepada Yesus, tetapi juga ikut menderita bersama-sama dengan Dia. Hari ini makanan kita makanan keras. Ya. Kemarin bicara tentang berkat. Kayaknya cocok dengan hari-hari ini. Ya. 2 Timotius 3 ayat 12 juga dikatakan. Baca bersama-sama 2-3. Memang setiap orang yang mau hidup beribadah di dalam Kristus Yesus dikatakan apa? Akan menderita aniaya. Memang. Kalau memang itu artinya gimana? Sepatutnya
Setiap orang yang mau hidup beribadah di dalam Kristus Yesus akan menderita aniaya. Kita harus memiliki pemikiran yang seperti ini di dalam pikiran kita. Katakan amin. Ya, mengapa demikian? Sebab waktu kita memiliki pemikiran yang seperti ini, kita sedang mempersenjatai. Sama-sama katakan mempersenjatai. Mempersenjatai pikiran kita ini. Ya. Dalam kitab Efesus pasal yang ke-6 ayat yang ke-10 sampai dengan ayat yang ke-20 itu ada berbicara tentang peperangan rohani. Ya. Sebab peperangan kita bukanlah melawan darah dan daging, tetapi melawan pemerintah-pemerintah, penghulu-penghulu dunia yang gelap, melawan apalagi? Roh-roh jahat di udara. Iya kan? Itu, lalu Rasul Paulus katakan apa? Kenakanlah seluruh perlengkapan senjata Allah, mulai dari atas sampai ke bawah. Jangan sampai atas lengkap, kaki nggak pakai. Ya kan? Harus juga pakai. Ya, sebabnya kalau tentara nggak pakai kasut, kena duri, kenapa ya? Pincang jadinya. Harus lengkap. Ya. Nah, semua harus dipakai. Nah, waktu kita memiliki pikiran yang tadi itu yang saya katakan, ya, bahwa orang Kristen dikaruniai tidak hanya percaya kepada Yesus, tetapi juga ikut menderita bersama-sama dengan Dia. Harus taruh ini pikiran ini di dalam pikiran kita, katakan amin. Itu kita sedang melindungi pikiran kita, sedang mempersenjatai, sedang melengkapi. Ini bagus sekarang kayak pakai topeng begini. Ya, udah ada alat peraganya saya nih. Ya, jadi ingat-ingat waktu kita pakai ini, kita harus juga melengkapi pikiran kita dengan pikiran bahwa orang Kristen yang percaya kepada Yesus akan dikaruniakan bukan hanya keselamatan, amin, tetapi juga ikut menderita bersama-sama dengan Dia. Memang orang yang mau beribadah di dalam Kristus Yesus akan menderita aniaya. Nah, waktu kita mempunyai pemikiran yang seperti ini, coba kita buka dulu ayatnya ya. Dalam 1 Petrus pasal yang keempat ayat yang pertama. Ya, ini ada kalimat mempersenjatainya. 1 Petrus pasal yang keempat ayat yang pertama. Kita tunggu dulu prajurit ini lewat. Udah? Oke, 2, 3. Jadi karena Kristus telah menderita penderitaan badani, kamu pun harus juga mempersenjatai dirimu dengan pikiran yang demikian, karena barang siapa telah menderita penderitaan badani, ia telah berhenti berbuat dosa. Maksudnya dia pasti nggak mau berbuat dosa lagi, itu terjemahan dalam firman Allah yang hidup. Ya, jadi kita harus punya pemikiran yang seperti itu, dilengkapi. Supaya apa? Supaya ketika penderitaan itu datang kita nggak kecewa. Amin. Kita nggak meninggalkan Tuhan. Sebab waktu kita nggak punya pemikiran yang seperti ini, nggak punya pengajaran yang seperti ini, itu berarti sama saya nggak pakai perlengkapan. Bahaya kan? Kita harus pakai perlengkapan hari-hari ini kan? Masker gitu, ya seperti ini gitu. Cuci tangan gitu kan. Makan makanan yang bersih itu harus. Nah, waktu kita nggak punya pikiran bahwa oh ikut Yesus itu nggak ada penderitaannya. Itu bahaya. Justru waktu kita punya pemikiran yang seperti ini, ya bahwa ketika kita percaya kepada Yesus tidak hanya dikaruniakan keselamatan, tapi juga penderitaan, itu kita sedang melengkapi pikiran kita. Ya, melindungi pikiran kita, sedang mempersenjatai. Waktu kita nggak punya pikiran yang seperti itu, ya, kita sedang tidak memakai persenjataan. Nah, waktu nggak punya senjata, gampang mudah diserang, saudara. Ya, ada banyak pemikiran-pemikiran yang akan dilepaskan oleh setan. Seperti ini contohnya saya tuliskan, mungkin saudara mungkin punya. Ngapain kamu ikut Yesus? Buktinya kamu menderita. Pernah nggak ada yang punya pikiran seperti itu? Woi. Kok saya sudah melayani Tuhan? Kok saya ngalami yang seperti ini?
Ada lagi. Buat apa saya iring Yesus jika harus menderita? Saya nggak tahu pikiran-pikirannya seperti apa lagi. Yang akan dilepaskan oleh setan dalam pikiran kita. Tapi kalau kita udah punya pikiran yang tadi itu, kita sedang mempersenjatai, kita sedang pakai pelindung, saudara. Kalau dalam Efesus pasal 6 itu namanya ketopong keselamatan. Akan memberikan keselamatan buat kita ketika kita menaruh di dalam pikiran kita bahwa kepada kita tidak hanya dikaruniakan untuk percaya saja, tapi ikut menderita bersama-sama dengan dia. Itu keren. Itu akan menjadikan kita orang Kristen yang kuat. Amin. Yang enggak cengeng gitu loh. Yang enggak mundur gitu loh. Baru dikata-katain dalam pelayanan. Tinggalkan pelayanan. Ya kan? Tadinya duduk depan, lama-lama belakang. Yang saya enggak nyinggung yang di belakang. Bukan begitu ya, enggak. Tapi jangan nanti saya pulang enggak disalamin. Emang hari ini kita enggak bersalaman. Ya, jangan sampai begitu gitu. Nah, bahaya sekali orang-orang Kristen yang enggak punya pemikiran yang seperti ini, kita sedang tidak mempunyai perlengkapan. Harus kita dipersenjatai. Saya dulu, puji Tuhan, saya membekali diri saya dengan pikiran seperti ini. Tuhan, kalau saya tidak menemukan jodoh saya, saya bilang gitu ya, saya tidak akan menukar iman saya, Tuhan. Saya tidak akan menukar iman saya. Ya, untuk apa? Mungkin ada pria yang di luar Tuhan gitu kan, yang mungkin kaya atau apa gitu kan. Banyak sekarang yang seperti itu, tinggalkan Yesus kok dengan mudah. Yang kami layani ada yang seperti itu. Bukan tingkat jemaat, tingkat pengerja. Dengan mudah saja. Kenapa sih? Karena mungkin terlalu mudah dapat tawaran dunia. Atau gak mau ikut menderita. Betapa penting kita punya pemikiran yang seperti ini. Ya. Kalau kita mau berumah tangga, kita juga harus pakai pikiran. Dalam berumah tangga gak selalu selamanya bahagia. Ini yang jomblo-jomblo nih ya. Punya bayangan, kalau aku ketemu permaisuriku, dia akan membuat aku bahagia. Terus yang putri-putri, yang cewek-cewek, kalau aku ketemu pangeranku, aku akan bahagia. Ada gak yang begitu? Woi, ada gak? Ada ya? Iya, pas ternyata menikah, lah kok ada tangisannya? Iya. Nah kalau nggak diajarin, nggak dikonseling, nggak dibekali pikirannya, pemikirannya, nanti umur 3 bulan, 5 bulan, cerai. Banyak sekarang. Sekarang lagi viral kan? Woi, tingkat perceraian sangat tinggi gara-gara ekonomi. Nggak dibekalin sih. Gitu kan. Padahal firman Tuhan berkata dalam kitab Pengkhotbah, untuk apapun di bawah bumi, untuk segala sesuatu ada waktunya. Ada waktu menangis, ada waktu tertawa. Ada waktu menari, ada waktu meratap. Ada dalam dunia ini. Tapi di dalam Tuhan tuh membuat segala sesuatu indah pada waktunya. Amin. Waktu menangis pun dia bisa buat indah kok. Ya kan? Waktu meratap pun dia bisa buat indah. Asal kita tahu bagaimana cara meresponinya. Kalau lupa khotbahnya, ingat khotbah yang pernah saya sampaikan. Waktu lagi lockdown. Waktu lagi apa tuh? Kita nggak ibadah, ya online. Saya pernah sampaikan itu, untuk segala sesuatu ada waktunya.
Nah, kita perlu mempersenjatai pikiran kita. Bahwa mengikut Yesus itu tidak hanya dikaruniakan keselamatan, tetapi juga ikut menderita bersama-sama dengan Dia. Nah, sekarang saya memberikan beberapa alasan yang membuat kita bagaimana supaya kita bisa menderita dengan sabar itu. Ya, yang pertama, penderitaan di dalam Kristus itu ternyata memberikan sukacita dan kebahagiaan. Katakan amin. Ya, Kisah Rasul pasal 5 ayat yang ke-41 itu ada kisah di mana para rasul itu disidang, ya. Lalu kemudian dikatakan rasul-rasul itu meninggalkan sidang mahkamah agama, dikatakan dengan sedih. Woi, ini habis di sidang, ya. Rasul-rasul itu meninggalkan sidang mahkamah agama dengan gembira karena mereka telah dianggap layak menderita penghinaan oleh karena nama Yesus. Katakan amin, beri tepuk tangan buat Allah kita. Oh, ternyata penderitaan di dalam Yesus Kristus bisa memberikan sukacita dalam hidup kita. Itu indahnya. Yang kedua adalah dalam 1 Petrus pasal 3 ayat yang ke-14. Ya, 1 Petrus pasal 3 ayat yang ke-14 dikatakan, tetapi sekalipun kamu harus menderita juga karena kebenaran, kamu akan berbahagia. Pokoknya di dalam Tuhan tuh menderita adalah sebuah kebahagiaan. Sebab itu janganlah kamu takut apa yang mereka takuti dan janganlah gentar. Makanya ada nyanyian, lebih baik satu hari di pelataranmu. Dikatakan apa? Daripada 1000 hari. Iya kan? Satu hari aja di rumah Tuhan tuh udah indah banget gitu loh saudara. Daripada 1000 hari di tempat yang lain. Penderitaan di dalam Kristus itu akan memberikan kegembiraan dan kebahagiaan buat kita. Tapi kesenangan duniawi justru membuat jiwa kita akan tertekan. Kesenangan duniawi justru akan membuat jiwa kita tertekan seperti yang dialami oleh Lot. Coba dibuka dalam 2 Petrus pasal 2 ayat yang ke-7 sampai dengan ayat yang ke-8. 2 Petrus pasal yang kedua. Udah cepet sekali ya, udah mau habis. 2 Petrus, ini masih ada 10 menit kan? Puji Tuhan. Udah lama juga kita gak jumpa kan? Masa mau cepet-cepet? Ini khotbah direkap udah 6 bulan, berapa bulan ya? Tetapi yang menyelamatkan Lot, orang yang benar, yang terus-menerus menderita oleh cara hidup orang-orang yang tak mengenal hukum dan yang hanya mengikuti hawa nafsu mereka saja. Sebab orang benar ini tinggal di tengah-tengah mereka dan setiap hari melihat dan mendengar perbuatan-perbuatan mereka yang jahat sehingga jiwanya yang benar itu tersiksa. Padahal waktu ketika akan memilih, ya kan, bersama dengan Abraham, ya kamu pilih yang mana lah gitu kan. Seharusnya si omnya dulu kan yang memilih kan. Tapi Abraham berkata kepada keponakannya, Lot, kamu pilihlah yang mana lah. Dilihat tuh, Sodom dan Gomora hijau bagus kelihatannya. Kelihatannya menyenangkan. Tapi setelah tinggal di situ ternyata jiwanya tersiksa. Hanya karena melihat. Ini baru melihat loh. Gaya hidup orang-orang yang tinggal di Sodom dan Gomora. Ngelihat aja udah menderita. Apalagi yang hidup di dalam dosa. Kelihatannya senang, tapi jiwanya menderita. Tapi kita yang menderita karena Yesus, kita akan mengalami sukacita dan kebahagiaan. Beri tepuk tangan buat Allah kita. Ya, inilah alasan
Ya, yang saya coba taruh di dalam pikiran kita bahwa ketika kita menderita karena Yesus Kristus, kita akan memiliki sukacita dan kebahagiaan. Enggak perlu takut, amin saudara. Yang kedua, waktu kita menderita dengan sabar, berhak menerima harta kekayaannya dan dipermuliakan. Roma pasal yang ke-8 ayat yang ke-17. Kita baca bersama-sama. 2, 3. Dan jika kita adalah anak, maka kita juga adalah ahli waris. Maksudnya orang-orang yang berhak menerima janji-janji Allah yang akan menerimanya bersama-sama dengan Kristus. Yaitu jika kita menderita bersama-sama dengan Dia supaya apa? Kita juga dipermuliakan. Amin. Mau dipermuliakan? Syaratnya apa? Menderita bersama-sama dengan Dia. Dalam terjemahan firman Allah yang hidup, ada kata yang bagus sekali. Baca bersama-sama 2, 3. Dan karena kita anaknya, maka kita akan ikut, dikatakan apa? Kita akan ikut apa? Memiliki apa? Harta kekayaannya. Sebab segala yang diberikan Allah kepada Yesus Kristus, anaknya, dikatakan apa nanti? Sekarang apa? Sekarang menjadi milik kita juga. Tapi ada syaratnya. Apa? Tetapi jikalau kita ikut mendapat bagian dalam kemuliaannya, maka kita juga akan harus mengambil bagian dalam penderitaannya. Hey. Hartanya Yesus, hartanya kita. Amin. Sekarang kita dapat miliki. Terus pulang dari sini sudah minta mana tuh hartanya. Ya kan? Tuhan bilang, entarlah jangan banyak-banyak lah. Kau dikasih sedikit aja kadang-kadang lupa sama aku. Ya kan? Udah istri 1 minta 2. Ya kan? Baru dikasih toko 1 udah sibuk lupa sama aku. Ntar dulu lah. Kasih yang cukup-cukup aja, pas-pas dulu. Latihan dulu. Dikasih segini setia enggak? Dikasih segini setia enggak? Ya, Tuhan tuh gak langsung kasih besar, amin. Kasih yang kecil-kecil dulu. Setia enggak dengan yang kecil? Nanti kalau setia dengan yang kecil aja lupa, kasih perpuluhan sama Tuhan. Apalagi mau yang besar, ya kan? Setia dulu yang kecil-kecil, nanti Tuhan kasih yang besar. Tenang, Mbah. Ya kan? Kalau dikasih yang besar langsung nanti saudara lupa daratan, lupa lautan, lupa udara, ya, lupa segala-galanya. Ya kan? Itu sebabnya percayalah bahwa Tuhan sudah memberikan segala berkatnya buat kita asal kita ikut menderita bersama-sama dengan Dia. Ya, jadi kalau kita ngerti ini ada di dalam pikiran kita, itu membuat kita jadi sabar dalam penderitaan. Ya, kalau sempat ada ngomel-ngomelnya ya minta ampun. Oke? Nah, sekarang yang bagian yang kedua. Tadi bagian yang pertama, tujuan yang pertama Rasul Paulus menuliskan surat adalah supaya sabar menderita. Yang kedua, dia menuliskan surat ini dengan tujuan agar Timotius, anak rohaninya, melakukan pekerjaan pemberitaan Injil dan menunaikan tugas pelayanannya. Jadi Rasul Paulus meminta kepada Timotius, anak rohaninya, untuk tetap memberitakan Injil. Baik atau tidak baik waktunya. Kenapa? Roma 1 ayat 16 mengatakan, baca bersama-sama 2, 3. Sebab aku mempunyai keyakinan yang kokoh dalam Injil. Karena Injil adalah kekuatan Allah yang menyelamatkan setiap orang yang percaya. Pertama-tama orang Yahudi tetapi juga orang Yunani. Punya keyakinan yang kokoh bahwa Injil adalah vaksin yang paling ampuh untuk virus dosa. Cocok nih kayaknya hari-hari ini kalau ngomong gituan ya. Vaksin. Ya. Injil itu adalah vaksin yang paling ampuh untuk virus dosa. Dan Rasul Paulus punya satu keyakinan yang kokoh sekali. Itu sebabnya dia berani menderita karena Injil. Dan dia beritahu kepada anak rohaninya Timotius untuk tunaikan tugas pelayanan. Lakukan pekerjaan pemberitaan Injil ini.
Sebab hanya Injil yang bisa menyelamatkan orang yang percaya itu. Harus sampaikan. Tidak hanya kepada orang yang baik, tetapi juga kepada orang-orang yang, mana tadi saya ngomong? Tidak hanya kepada orang yang jahat, tetapi juga kepada orang yang kelihatannya baik. Saudara punya saudara, atau saudara punya paman, atau saudara punya teman, kelihatannya baik. Takut akan Allah, saleh, memberi sedekah, banyak doa. Orang seperti ini masuk surga enggak? Woi, bagus. Belum tentunya kenapa? Iya betul. Kalau dia belum terima Yesus, dia belum tentu ke surga. Cornelius itu kan orangnya saleh, takut akan Allah, banyak memberi sedekah. Apalagi tadi suka doa, ya kan? Diinjilin. Sampai malaikat diutus dari surga. Kasih tahu, sedekahnya udah naik, doanya udah naik, orangnya harus naik juga. Jangan sampai sedekahnya naik, doanya naik, orangnya ketinggalan. Ngerti gak ini? Ya kan? Untuk orang yang seperti itu saja harus mendengar berita Injil. Apalagi yang kurang sedekah, kurang doa, ya kan? Takut Allah kadang-kadang, ya kan? Apalagi gak saleh-saleh amat, ya kan? Untuk orang yang seperti Cornelius saja Tuhan serius kok. Mau supaya diselamatkan, apalagi kita ini yang sikit persembahannya. Ya kan? Enggak lah, jemaat di sini hebat-hebat. Suka memberi, amin. Ya kalau kita lihat, ada orang yang baik bukan berarti, oh tenang, dia gak usah perlu diinjilin. Jangan, harus mendengar berita Injil. Karena Injil itulah yang bisa membuat orang itu menjadi percaya. Lalu dia diselamatkan. Hanya Injil lah vaksin dosa. Ya, kalau saudara sekarang orang lain belum tahu vaksin virus corona, saudara udah menemukan atau saudara udah tahu, apa yang akan saudara lakukan? Simpan sendiri enggak? Enggak. Saudara masukin di WhatsApp grup kan, men? Siapa saja yang saudara tahu, yang sedang sakit atau enggak sakit, pokoknya saudara kasih tahu. Lewat WhatsApp, lewat YouTube, lewat Twitter, lewat Facebook. Supaya apa? Supaya orang tahu. Saya sudah menemukan atau saya sudah tahu tentang vaksin corona ini. Dan semua sekarang negara sedang berlomba-lomba kan untuk menemukan. Dan kalau sudah tahu itu benar pas, wah itu negara yang menemukan vaksin itu bisa jadi kaya banget. Ya, dan orang pasti akan share kemana-mana. Saya mau tanya, saudara punya nggak keyakinan yang kokoh? Bahwa Injil itu adalah vaksin dosa. Kalau saudara yakin, saudara akan share kepada orang lain. Saudara akan cerita kepada orang lain. Saudara tidak ingin simpan bagi diri saudara sendiri. Seperti Rasul Paulus, aku memiliki keyakinan yang kokoh di dalam Injil. Sebab Injil itulah yang merupakan kekuatan Allah yang dapat menyelamatkan setiap orang yang percaya. Pakai gunakan mimbar saudara. Mimbar saudara sekarang bisa ke seluruh dunia. Amin. Di HP saudara, amin. Saudara enggak di sini, enggak apa-apa. Saudara bisa ketemu teman-teman kuliah, itulah mimbar saudara. Ya kan? Di bisnis saudara, di tempat pekerjaan saudara, itulah mimbar saudara. Ya, dengan HP kita bisa pakai. Kita pakai Facebook kita. Saya pernah ceritakan di Hong Kong pernah ada salah satu dari jemaatnya itu bukan maaf ya dari orang yang belum percaya Yesus. Dia percaya Yesus kenapa? Hanya gara-gara berteman dengan orang Filipin. Orang Filipin itu di dalam Facebooknya selalu tulis ayat-ayat. Dan ketika dia baca kok ada rasa damai. Dan dia ingin mengenal Yesus lebih dalam lagi. Hanya dengan tulisan-tulisan atau memberikan ayat-ayat. Dan orang baca tergugah hatinya. Orang itu diselamatkan. Jangan pakai Facebook untuk curhat masalahmu. Ya, ungkapin kekesalanmu. Gak usah ungkapkan tentang kasih Allah.
kepada orang lain. Amin. Supaya orang lain diselamatkan. Tunaikan tugas ini. Dan kalau kita memiliki keyakinan yang kokoh seperti Rasul Paulus, dia rela menderita demi Injil. Dan ketika Petrus berkata di rumah Kornelius tentang Yesus yang mati, tentang Yesus yang bangkit, tentang Yesus berjalan berkeliling, berbuat baik, menyembuhkan orang. Ketika dia sampaikan itu, belum selesai bicara, Alkitab mencatat Roh Kudus sudah dicurahkan. Jadi kalau kita ingin lihat kuasa Allah, kuasa Roh Kudus, lihat orang dijamah disembuhkan, sampaikan Injil. Markus 16 ayat tutup dengan ayat yang ke-20. Markus 16 ayat yang ke-20 kita baca bersama-sama ayatnya. Kecil amat ya. Jaraknya jauh sekali. Markus 16 ayat yang ke-20. Kita bangkit berdiri yuk. Baca bersama-sama 2-3. Mereka pun pergilah memberitakan Injil ke segala penjuru. Dan Tuhan turut bekerja dan meneguhkan firman itu dengan tanda-tanda yang menyertai. Amin. Kalau kita ingin lihat mujizat, kita ingin lihat kuasa Allah, pergi beritakanlah Injil. Sederhana saja, ikuti teladan Yesus. Dan Kisah Rasul 10 ayat yang ke-38 dikatakan, dia yang berjalan berkeliling sambil berbuat baik. Mulailah dengan sebuah perbuatan baik, karena perbuatan baik akan membuka hati orang, amin. Dan ketika hati orang sudah terbuka, dia bisa cerita masalahnya. Dan kalau dia cerita masalahnya, saudara bagikan kesaksian saudara. Dah, ceritakan aja bagaimana pertolongan Tuhan dalam hidup saudara. Siapa yang pernah mengalami pertolongan Tuhan dalam hidupmu? Satu sesi aja, atau satu momen dalam hidup saudara, pernah kan? Ceritakan itu, bagikan itu. Dan ketika saudara cerita tentang kasih Allah, tentang kebaikan Tuhan, Roh Kudus akan menyertai saudara. Saya nggak tahu apakah hari itu dia akan diselamatkan ataukah nanti. Tapi ketika firman itu Allah ditabur di hatinya, satu kali saudara pasti akan menolak. Amin. Mau kita memberitakan Injil? Mau kita ikut menderita bersama dengan dia? Boleh angkat tangannya yang mau. Mari kita sama-sama naikkan pujian kepada Tuhan. Mengikut Yesus. Mengikut Yesus. Itulah kesukaan hatiku. Ku lepas semua hakku untuk mengenal kehendaknya di hidupku.
Katakan ku Ku yakin anugerahnya mampu jadikanku hamba yang berkenan selalu. Haleluya, mari sembah. Kami mau mengikut-Mu, kami mau Mengucap syukur mengiring-Mu. kepada Yesus. Kami bersyukur Kau memilih kami ya Terima kasih untuk keselamatan. Kami Terima kasih bersyukur, untuk kami kasih bersyukur. karunia. Terima kasih ya Tuhan. Haleluya. Terima kasih ya Bapa. Kau yang kami muliakan ya Oh, karabasya, karabaya, 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 karabaya. Dereke baba baya rasanda ya laba 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 ya laba. Ya laba baya sanda ya Saya tidak tahu apa yang saudara sedang hadapi. Mungkin ada di antara saudara yang menderita oleh karena saudara melakukan kebenaran. Oleh karena saudara percaya kepada Yesus, saudara harus dihapus nama saudara dari daftar warisan. Atau merupakan sebuah ujian hidup yang sedang datang kepada kita. Kalau itu yang terjadi dalam hidup kita, pagi ini mengucap syukurlah. Karena kita sedang ikut menderita bersama-sama dengan Kristus. Kita sedang menderita karena satu kebenaran. Akan ada satu upah yang akan kita terima dalam hidup kita. Kita akan memiliki sukacita dan kebahagiaan dalam hidup kita ketika kita berespon yang benar. Saat kita menderita karena kita mengikuti Yesus. Karena melakukan sebuah kebenaran. Atau ada ujian hidup yang Tuhan izinkan terjadi dalam hidup kita. Kalau kita sempat mengeluh, mari pagi ini kita minta ampun kepada Tuhan. Terima kasih Tuhan. Mungkin karena engkau percaya kepada Yesus, jabatanmu gak dinaik-naikkan. Gak usah mengeluh saudara, pagi ini angkatlah hatimu dan mengucap syukurlah kepada Tuhan. Makasih. Makasih banyak. Angkatlah syukur kepada Tuhan. Tapi kalau kita menderita oleh karena dosa yang kita lakukan, jangan juga merasa tertuduh. Hari ini datanglah kepada Yesus. Akui semua dosa-dosa kita di hadapannya. Dan bertobatlah dan berpalinglah kepada Dia. Jangan jadikan ini merupakan momentum iblis terus membuat engkau merasa terpuruk. Hari ini bangkitlah. Karena Tuhan kita adalah Tuhan yang setia. Dia yang selalu mau mengampuni kita. Firman-Nya berkata jika kita mengaku dosa kita, Ia setia. Dia gak pernah berkata yang ini gak pernah akan diampuni. Dia setia, setiap kali kita mau datang, mau bereskan, Dia selalu akan ampuni segala kesalahan kita. Ayo akui, jikalau ada hal-hal yang membuat saudara menderita, dosa membuat jiwa saudara tertekan, hari ini datang dan bereskan. Ngomong sama Tuhan, mungkin hanya hal yang sederhana, cemburu, iri hati, ya, sekira apa-apa. Mungkin saudara suka film-film porno yang membuat jiwa saudara menjadi begitu tertekan. Atau sudah lama saudara gak berdoa, gak baca firman Tuhan, itu sepele. Tapi itu membuat saudara jauh dari Tuhan. Hari ini ngomong sama Tuhan. Masalah hatimu ngomong. Oh haleluya. Direbakian lo karakena makarua masa babayasa. Setiap kali kita membereskan dosa kita, darah Yesus menyucikan. Kau akan melihat sukacita itu mengalir lagi berlimpah-limpah dalam hidup. Makasih Tuhan. Sekiara bakata karapasyan bakata kurian darababa. Mari kita bersyukur juga untuk kasih karunia anugerah yang Tuhan berikan kepada keselamatan. Yang mau kita beritakan Injil
mana Tuhan percayakan kita, di mana kita berada. Saudara akan disertai oleh Tuhan. Saudara yang mau dipakai oleh Tuhan, mari angkat tanganmu dua-dua. Tuhan, terima kasih. Kau telah menempatkan kami di satu tempat. Kami percaya di tempat di mana kami berada tidaklah kebetulan. Di lingkungan, di tempat pekerjaan kami, dalam keluarga kami, Tuhan, itu adalah mimbar kami, untuk tempat kami memberitakan Injil. Tuhan, pakai seluruh talenta, kemampuan, bakat kami Tuhan, apapun yang ada pada kami, harta kami Tuhan. Tuhan, kami persembahkan, didikasikan bagi Engkau, bagi kerajaan-Mu. Kami percaya ketika kami cari dulu kerajaan Allah dan kebenarannya, maka semuanya akan ditambahkan kepada kami. Kami enggak perlu takut Tuhan, sebab Engkau yang membackup kami, sebab Engkau yang membacking kami. Terima kasih ya Tuhan, Engkau adalah sponsor utama buat kami. Engkau akan meneguhkan pemberitaan Injil kami. Dan kami rindu jiwa-jiwa diselamatkan. Pakai kami Tuhan, baik yang muda, baik yang tua Tuhan, pakai urapi. Hamba minta di dalam nama Yesus, pagi ini urapan kuasa Roh Kudus dicurahkan berlimpah-limpah di dalam nama Yesus. Oh Ramasyanda Ramataka Ramasyanda Rakataka Ramasyanda Urababamasyanda Ramataka Ramasyanda Urakababamasyanda Rababababababa Urakadamataka Rianda Ramakataka Ramasyanda. Pakai setiap anak-anakmu yang ada di tempat ini Tuhan. Oh Ramasyanda Ramakata Rabababababa. Teguhkan kesaksian mereka Tuhan dengan tanda-tanda yang menyertai. Thank you Lord. Oh Rabasyata Takarian 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 Torian Alabakat Toko Mama Babakat Takarian Sana. Tuhan, bulan ini kami ingin belajar tentang memenuhi panggilan pelayanan-Mu. Terima kasih Tuhan, kami tahu kedatangan-Mu sudah tidak lama lagi. Pakai setiap kami Tuhan untuk menjadi alat di dalam tangan-Mu. Di dalam nama Yesus. Terima kasih Bapa, katakan amin. Jemaat-jemaat murid-murid Yesus yang begitu sangat dikasihinya, yang telah dibeli oleh darahnya yang mahal dan menjadi milik kepunyaannya sendiri. Pulang dan terimalah berkat, yaitu damai sejahtera yang berlimpah-limpah dari Allah Bapa di surga, dan kasih yang sempurna dari Tuhan Yesus yang sudah mati di atas kayu salib menjadi kutuk, supaya kita boleh menerima segala berkat Abraham, peninggian, kesehatan, kemampuan berbuah, kemakmuran, kemenangan, perkenanan Tuhan. Terimalah ini di dalam nama Yesus. Biarlah berkat ini turun dalam rumah tanggamu, dalam usahamu, dalam pekerjaanmu. Dan Tuhan membuat engkau berhasil dalam segala hal yang baik yang dikerjakan oleh tanganmu. Dan penyertaan Roh Kudus yang akan menyertai engkau mulai saat ini sampai datang yang kedua kali, bahkan sampai selama-lamanya. Kita yang diberkati Tuhan, sama-sama katakan amin.